sore semuanya. Kali ini jumpa dengan saya kembali Hesti selaku host di acara Ngobrol Asik Aimi Kaltim. Apa kabar semuanya? Hai, selamat bergabung yang baru bergabung. Semoga kabar mom semua di rumah baik ya, sekeluarga sehat, bahagia, dan selalu ceria. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang akan menjadi tahapan di akhir menyusui kita, yaitu menyapi. Apa itu? Nanti kita akan ulas bersama narasumber kita. Sebelumnya saya mau menyapa lagi yang baru bergabung. Ada Ritan Saidi, selamat bergabung. Kepada mom semua, jangan lupa untuk selalu nyalain notif loncengnya Aimi Kaltim, karena untuk acara ngobras itu akan ada di setiap bulan ya. Terus info-info menarik lainnya juga selalu dibagikan di postingan dan maupun story-nya IG Aimi Kaltim. Jangan lupa, sudah subscribe belum akun YouTube-nya Aimi Kaltim? Nah, di sana juga ada tuh tayangan ulangnya ngobras, bekesahan, dan beberapa video edukasi lainnya. Jadi supaya nggak ketinggalan seru-seruan sama Aimi Kaltim. Nah, saya sudah sematkan tema kita hari ini. Coba saya lihat apakah narasumber kita sudah ada. Sudah. Jadi hari ini kita akan membahas tema menyapih dengan kasih bersama dengan Sulis Dwi Nopianti. Beliau adalah konselor menyusui. Beliau juga adalah pengurus di Aimi Kaltim, tepatnya di Kadip SDM Aimi Kaltim. Kita akan tambahkan saja beliau ya, biar kita bisa ngobrol-ngobrol serunya, ngobrol-ngobrol asik mengenai apa sih itu menyapi. Ntar saya cari dulu. Nah, kita tunggu jaringan beliau ya. Nah, ini dia. Assalamualaikum. Salam. Halo, Besti. Halo, apa kabar, Mak? Alhamdulillah, baik. Gimana, Suara saya apakah terdengar jelas? Jelas, jelas. Saya gimana? Oke juga sih. Oke. Soalnya tadi sama Rinda hujan nih di sini. Di sana gimana? Iya, sama hujan juga. Hujan juga Hujan ya. sampai Semoga sekarang jaringannya masih lancar. hujan. Semoga jaringannya lancar ya, biar ngobrol asik kita bisa tetap asik. Iya. Oke. Mbak Sulis, apa kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Bahagia? Alhamdulillah bahagia juga. Harus Alhamdulillah, dong, semoga harus. selalu harus ya. Semoga selalu bahagia. Terima kasih loh hari ini udah bisa ditodong di ngobras dengan tema yang juga seru lagi, menyapih dengan kasih. Karena kadang kala kita terfokuskan pada dengan yang namanya menyusui, lalu begitu tahu-tahu teng menyapi, aduh apa ya, gimana ya. Kadang-kala juga orang menyapi ya seperti apa adanya. Apa sih menyapi dengan kasih? Kadang beberapa orang juga mikir, kenapa sih? Memang menyapi ya nyapi aja kali. Kenapa harus menyapi dengan kasih? Itu maksudnya apa sih? Atau ada cara baru atau seperti apa? Mas Sulis boleh dong berbagi dengan ngobrol asik kita kali ini. Apa itu menyapi dengan kasih? Silakan Mas Sulis. Oke, halo. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Penontonnya viewernya ada berapa ini? Sementara Ada masih 1 juta penonton. Oh ya. Iya, tapi kita mulai aja ya. Sudah Ya, kita mulai. Jadi menyapih dengan kasih itu
Dulu Mbak Hesti pengalamannya menyapih anak pertama gimana, Mbak? Kalau saya pengalaman yang anak pertama itu apa ya? Menyapih dengan paksaan. Karena pada saat itu jadi dia itu harus disapi di usia 23 bulan. Itu di 23 bulan. Kenapa saya bilang paksaan? Karena pada saat itu kan masih asik-asiknya mengasihi itu. Saya pun juga nggak nyangka kalau tiba-tiba harus menyapih gitu. Tiba-tiba aja ternyata ada luka parah di payudara, terus saya demam parah, pokoknya sakit lah ya. Akhirnya harus stop untuk menyusui dalam waktu, ya sekarang kamu harus stop nih, kalau enggak Tiba-tiba gitu susah ya. nih ke depannya. Ya, jadi benar-benar tiba-tiba. Makanya saya bilang, kalau anak pertama itu menyapi dengan paksaan. Karena sedangkan kalau orang lain kan kadang mikirnya, ya sapi-sapi aja, emang kenapa ada sapi menyapi dengan paksaan, menyapi dengan kasih, itu apa sih gitu kan. Orang lain kadang juga nggak mikir, ya nyapi-nyapi aja, emang kenapa gitu. Sampai ketika saya harus mikir, aduh aku kok menyapinya dengan paksaan ya. Nah, orang lain yang di sekitar saya tuh dia ngomong, ya nggak apa-apa kali menyapi aja, emang kenapa, biasa aja gitu. Oke, saya bilang Mak Sulis, kadang orang-orang tuh pada mikir menyapi ya menyapi aja gitu loh, enggak. Emang Mm-mm. kenapa sih ada menyapi paksaan, ada menyapi dengan kasih? Nah, itu seperti apa Mas Sulis? Kita buka Mm-mm. Ya, insight dulu untuk mungkin beberapa yang belum mengenal menyapi dengan kasih. iya, iya. Ini sama juga sih pengalaman saya juga, pengalaman di anak pertama. Jadi anak pertama itu juga masih belum, pertama dan kedua. Jadi memang belum paham gimana sih menyapih gitu. Jadi menyapihnya itu tiba-tiba gitu. Jadi ya sama dengan Mbak Hesti, dengan Mendadak ya. paksaan, mendadak, mendadak. Jadi eh, sudah sudah usianya sudah 2 tahun, kemudian kalau dulu kan ini nih masih berpikirnya 2 tahun pas gitu harus stop gitu ya, harus stop. Sementara padahal menurut WHO menyusui itu boleh lebih dari 2 tahun gitu. Jadi kalau kalau dari WHO itu usia rata-rata menyusui itu 2 sampai 7 tahun menyapi. Kalau dulu saya berpikirnya 2 tahun itu sudah harus stop. Nah, tapi tidak dipersiapkan jauh-jauh hari untuk menyapi anaknya gitu. Jadi anak pertama itu dulu ya seperti biasa dijampi-jampi, terus dikasih apa? Dikasih sesuatu gitu payudaranya supaya anak takut gitu ya, supaya pahit gitu. Gue nggak Sama anak suka ya. pertama dengan anak pertama dengan anak kedua gitu. Memang benar sih, memang memang benar saat itu juga dia jadi nggak mau gitu. Anak pertama tuh saya kasih kunyit gitu. Dia ngelihat warna itu kan udah jijik gitu ya. Nah, yang kedua dikasih apa ya kalau namanya akar akar apa akar sampai ya. Yang pahit Akar itu ya. yang pahit-pahit. Itu dia itu di anak kedua. Memang dia nggak mau saat itu juga, tapi efeknya adalah karena karena berhenti menyusunya tiba-tiba, akhirnya payudaranya sakit kencang, terus bengkak. Saya juga jadi demam ya, ibunya jadi demam gitu, karena ya itu karena tiba-tiba, eh, karena nggak pelan-pelan. Nah, kalau menyusui dengan kasih itu pelan-pelan. Jadi nggak nggak ada drama, nggak ada paksaan, nggak ada apa eh, kita nggak menolak, tapi juga nggak me, ini nggak me, nggak me, nggak nggak menolak, tapi juga nggak Tidak membiarkan ya. tidak menawarkan gitu. Jadi pelan-pelan, tapi jauh-jauh hari udah si anak tuh udah dikasih tahu. Jadi
kesepakatan antara ibu dan anak. Karena menyapih itu kan sama dengan saat menyusui sih. Diawali dengan bahagia, ya diakhiri juga dengan rasa bahagia gitu. Dua-duanya harus sepakat, harus Nyaman ya. dua-duanya harus nyaman kedua belah pihak. Jadi si anak siap, si ibunya juga sudah siap untuk menyapih anaknya. Jadi nggak tiba-tiba, kalau misalnya kayak yang saya lakukan di anak pertama dan kedua tadi itu kan tiba-tiba ya, itu salah satu pihak aja. Jadi saya yang mau menghentikan menyusui, sementara siapa anak Ya. sebenarnya belum siap untuk berhenti menyusu gitu. Bahkan mungkin belum mengerti ya. Bukan hanya belum siap, dia belum ngerti gitu kan. Ya, Loh, kenapa nggak boleh? Kemarin masih boleh gitu. Iya, dia belum jadi memang dia belum mau berhenti. Sebenarnya memang masih mau menyusu. Ibunya aja yang mau menghentikan dengan paksa. Nah, di anak ketiga, alhamdulillah sudah pakai cara menyusui dengan menyapih dengan kasih ini. Jadi usia anak saya sudah 22 bulan, saya udah sounding. Jadi udah di sounding gitu, udah di ini dari awal. Adek sudah besar ya, nanti kita minumnya pakai gelas aja gitu. Terus mulai mengurangi. Jadi mengurangi intensitas menyusui. Biasanya kan menyusui saat dia mau, pokoknya kapanpun dia mau kasih gitu kan. Kalau yang si adik ini, yang anak yang ketiga ini, itu enggak. Jadi pelan-pelan, memang pelan-pelan dibatasi gitu, dibatasi menyusuinya. Biasanya dia setiap mau nyusu ya kapan aja ya. Ini jadi dikasih jeda gitu. Ditawarkan kemudian untuk minuman pengalihan dulu kali ya. Iya, jadi lebih dibanyakin ke makanan, minumannya yang lain. Jadi supaya dia nggak ingetnya ke ASI gitu, menyusui. Diajak main bisa juga ya. Iya, kemudian juga kalau malam sih yang paling drama biasanya ya. Sama. biasanya nggak bisa ya bobo kalau nggak nenen. Jadi memang ritualnya itu mau bobo ya harus nen gitu. Itu saya komunikasikan dengan suami. Jadi memang perlu banget support dari suami gitu untuk bantu proses penyapihannya untuk mengalihkan. Tapi tetap aja sih sebenarnya, walaupun sudah saya sounding di usia 22 bulan, berhasilnya itu usia 3 tahun 4 bulan deh kayaknya baru berhenti menyusui ya. Jadi memang pelan-pelan, tapi memang berbeda ininya, efeknya ke saya. Jadi setelah si adik itu sama sekali berhenti menyusu, saya nggak ada sakit, nggak ada payudara bengkak. Terus si adik juga lebih nggak ada drama gitu. Kalau awal-awal kedua kakaknya itu kan rewel banget, sampai stres banget, gimana ini harus diganti apa, pokoknya anak stres, ibunya juga stres ya. Gitu Mbak Hesti. Benar-benar. Jadi tadi ada perkataan Mak Sulis yang mengesankan. Kita memulai menyusui itu dengan cinta kasih, dengan bahagia. Jadi akhirilah juga dengan bahagia ya. Jangan sampai ada trauma ya. Iya, benar. Tadi Mak Sulis bilang di 22 bulan itu udah mulai sounding kan ke anak. Kemudian baru berhentinya di sekitar 3 tahun lebih. Nah, di sini juga ada yang berkomentar bahwa saya juga pas umur 2 tahun baru sugesti positif. Halo? Oh ya. Tadi gambar Pak Sulis hilang. Oh iya. Oh iya.
Gak apa-apa, mungkin Udah jaringan aja. deg-degan ini ya, soalnya Iya, cuacanya. karena cuaca kan bener. Jadi Mm-mm. di sini ada Mom Sigitea yang juga komentar bahwa di umur 2 tahun baru kasih sugesti positif. Kalau kakak mimiknya buat adik, karena dia tandem nursing nih. Akhirnya berhenti di Mm-mm. usia 3 tahun. Jadi dia. Nah, tadi Mm-mm. juga Mak Sulis bilang ya, kalau misalnya menyapi dengan paksaan terlebih lagi mendadak, kan kalau menyapi dengan paksaan seperti tadi diberi sesuatu yang menjijikan atau yang pahit-pahit, mungkin juga menciptakan trauma bagi anak ya. Iya, Nah, kalau benar-benar. juga mendadak, tadi mendadak berhenti, payudara ibunya tadi kata Mas Sulis adalah bisa bengkak. Nah, jadi itu mungkin efek-efek Betul. negatif yang kita dapat ketika kita tidak menyapi dengan kasih ya, Mak ya. Iya. Terus ini juga apa si anak lebih rewel gitu. Karena kan gimana ya? Kalau misalnya kita tiba-tiba gitu dipisahkan dengan sesuatu hal yang kita sukai, yang kita yang Jadi selama ini tuh rutinitas juga ya. jadi rutinitas kita, jadi ya jadi hidup kita gitu loh. Terus tiba-tiba diberhentikan kan gimana ya? Pasti pasti nggak enak, ya kan? Nah, itu seperti itu. Jadi memang saat mau menyapih itu kesiapan, selain kesiapan si ibu, kita juga harus lihat kesiapan anaknya udah siap atau belum gitu. Terus apa ibunya gimana? Kadang-kadang juga ada ibu yang belum siap kan, pengen nyapi tapi kok kasihan sayang masih masih pengen peluk gitu ya. Kadang-kadang ada drama-drama gitu kan. Ya, jadi Oke, makanya kita memang bahas soal kesiapan ya, Mak. mm, Jadi iya. tadi udah dibahas bahwa menyatu dengan kasih itu adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu ibu dan anak. Terus di tadi Mak Sulis barusan juga menyinggung soal kesiapan. Kita bahas soal kesiapan dari ibu. Apa aja sih Mas sebenarnya kesiapan ibu pada saat mau menyapi itu yang perlu entah disondingkan untuk diri sendiri jadi afirmasi. Apa sih gimana sih Mm-mm. caranya supaya ibu itu lebih siap? Boleh Mm-mm. berbagi tipsnya, Mak? Gini sih, kalau saya mungkin dari si ibu yakin dulu gitu, yakin dulu. Ini kalau misalnya berhenti menyusui sekarang, si ibu ini harus yakin dulu gitu. Eh, pasti bisa. Terus apa namanya? Ingat juga tujuan kita menyapi itu apa sih, ya kan? Kan tidak mungkin anak itu selamanya nempel ke ibunya, ya kan? Jadi tidak selamanya si anak tuh nempel ke ibunya, pasti juga suatu saat pasti ada waktunya Untuk untuk harus lepas menyapi. ya. Ya, jadi itu sih eh, yang pertama Lebih ke itu ibu memang ya. harus keyakinan si ibu dulu gitu. Si ibu tuh harus bisa yakin dulu pasti bisa gitu. Terus apa eh, si anaknya juga kita lihat juga, oh ini si anak eh, kalau misalnya tiba-tiba diberhentikan gimana gitu, si ibu siap enggak nanti kalau misalnya si anak rewel, si anak ini gimana eh, mengelolanya kalau misalnya si anak tuh rewel tuh gimana gitu. Itu dari si ibu ya, karena pastinya bagaimanapun akan ada muncul ya namanya tangisan si anak nih nggak terima ya. Betul Nah, kalau betul. untuk kesiapan dari sisi anak, mah apa yang kita bisa stimulasikan atau kita berikan supaya anak ini lebih siap dalam menerima proses penyapihan? Yaitu diberhentikan kan pelan-pelan, jadi nggak tiba-tiba berhenti gitu, jadi tidak tiba-tiba diberhentikan dengan ditakut-takuti atau ditolak gitu. Anak kan kita pasti nggak suka ya kalau misalnya ditolak, pasti anak pasti rewel. Jadi caranya memang kita tidak menawarkan, tapi saat anak minta Minta? kita nggak menolak gitu. Jadi Oke. nggak nolak. Tidak menawarkan, tapi saat anak minta itu kita tidak boleh menolak, karena kalau menolak pasti pasti drama lagi ya, si anak pasti rewel pasti.
Dan pada saat kita, misal pada saat si anak itu meminta menyusu, lalu kan kita berikan ya, Mak. Apakah pada saat itu kita juga perlu menanamkan, memberikan kata-kata bahwa, Dek, nanti menyusunya berhenti ya, gitu. Itu sebenarnya boleh nggak sih atau sah nggak sih di dalam menyapi dengan kasih ini? Pada saat menyusui kita katakan pada dia, kan adek sudah besar, atau kata-kata itu sounding itu kita berikan di luar saat proses menyusui atau pada saat menyusui, sedang menyusui itu kita boleh soundingkan dia. Gini, kalau saya dulu gini ya, kalau misalnya si adik ini tiba-tiba udah sakau gitu ya, udah Ya, pengen banget gitu. Biasanya kan gitu tuh. Oh, jadi dikasih tahu dulu, misalnya bun mau nenen gitu, minta-minta nenen gitu. Jadi kita nggak memberikan secara langsung gitu, hah, ada mau nenen gitu. Ya dia kan uh, sudah besar, dan gitu-gituin deh. Maksudnya tuh nggak ditolak, tapi ditunda-tunda dulu gitu. Adik kan sudah besar, kita minum ini ya, minum pakai gelas dulu ya. Ada lapar ya, ada haus ya, kita tanya dulu gitu. Jadi nggak serta merta ditolak atau langsung dikasih gitu, langsung enggak. Jadi sounding. jadi di ini dulu, di si adik itu diajak diajak mikir dulu gitu. Di Kecuali kalau misalnya dia udah nggak tahan banget, ya udah, ayo ayo ya udah adek, anu ya adek, nggak tahan ya, pengen nenen ya, tapi sebentar aja ya, kita batasi eh, sampai jam, misalnya nih, eh, kita nenennya sebentar aja ya, seperti itu sih kalau saya kayak gitu. Terus misalnya untuk awal-awal biasanya saya soundingnya sudah gini. Jadi sebelum sebelum dia apa cranky gitu, sudah ngomong, adek, nenennya, kita ini ya, kita nenennya di kamar aja, jadi kalau di luar kita nggak boleh nenen. Jadi kalau biasanya kan sebelum usia 2 tahun kan dia di mana aja, mau di mall, mau di apa, mau Ah, iya. waktu lagi nonton, waktu lagi apa, kalau dia mau langsung gitu dikasih gitu. Nah kalau sudah saat-saat mulai penyapihan itu kita udah kurangin. Jadi kita neneknya di kamar aja ya, kalau di rumah aja gitu. Jadi kalau sudah di luar kita sudah kesepakatan kan, udah kesepakatan kalau di luar kita nggak boleh nenen gitu. Karena udah malu, adik kan udah besar. Adik kita adik minumnya pakai gelas aja ya. Nah, kita soundingnya seperti itu. Jadi memang soundingnya pelan-pelan saat dia nggak cranky. Kalau sudah terlanjur dia rewel, nggak bisa sounding. Si Bener ibu ya, ya kalau udah harus rewel udah dikasih. nggak bisa lagi mau diapain kan, yang ada malah nanti ibu juga makin pusing. Iya, jadi ya supaya nggak drama kan, kalau misalnya si ibu tetap menolak, si anak sudah cranky, kasihan kasihan anaknya, ibunya juga stres, anaknya juga pasti nangis. Bener. Dan tujuannya juga semakin susah tercapai, ya nggak, Mak? Benar benar. Bahwa dia bisa disapi. Iya. Karena tadi adanya penolakan sebenarnya dari dalam dirinya ya. Terus ya jadinya si anak jadi merasa ditolak. Iya. Perasaan anak merasa ditolak ini sebenarnya berdampak buruk nggak? Selain rewel. Pasti si anak mungkin mungkin aja dia bisa trauma, bisa sedih kan, bisa ke bawah apa namanya, di kehidupannya, kok ibu kok nolak gitu loh, kok aku nggak disayang. Biasanya biasanya minta nenen, dikasih gitu, kok ini enggak. Dari si ibu juga sih, kalau saya sih kalau misalnya orang tuh nggak tega gitu. Artinya sedih gitu, kalau ngeliat anak sedih kan ya ikut sedih juga. Tapi kadang kala juga ibu harus tega loh, Mak. Karena saya beberapa kali menemui teman, awalnya ibu nggak tega, tapi ibunya terpaksa harus tega karena lingkungan sekitar ini udah, apa ya, mohon maaf, bisa dibilang kayak ngata-ngatain, udahlah anak udah gede, udah dikasih ini aja, dikasih itu aja. Akhirnya mau nggak mau si ibu ini terbawa-bawa, ya udahlah dikasih, kayak tadi mau Sus bilang, pahit-pahitan atau ditakut-takutin. Nanti kalau nenen lagi gini loh, nanti nenen lagi gitu loh. Nah, yang seperti itu tuh, Mak, ada juga tuh.
Kalau untuk Iya yang seperti benar. itu gimana Ma ibunya Ma? Iya Atau kalau pasang aku ya. penutup telinga aja? Benar-benar. Jadi mindset kita dulu. Jadi kita perbanyak informasi kan. Sebenarnya menyusui lebih dari 2 tahun itu nggak apa-apa, jadi boleh. Terus memang dari WHO juga nggak melarang kalau menyusui lebih dari 2 tahun. Jadi memang apa pelan-pelan tapi pasti gitu. Tapi si anak tuh lepasnya tuh dengan ikhlas, si ibu juga melepasnya dengan ikhlas. Seperti yang kita bilang tadi kan, menyusui dengan rasa bahagia, melepasnya juga dengan rasa bahagia Bahagia. karena menyusui itu kan nggak lama ya. Jadi eh, saat anak sudah berhenti, ya udah itu kita tuh, kalau saya sih jadi kayak merasa Rindu. kehilangan ini, jadi kangen, jadi merasa kayak ini kok anakku udah gede gitu, jadi kayak baper juga kalau misalnya terlalu ini ya, terlalu cepat Benar-benar. untuk Bisa jadi pisah rindu sama juga anak. ya. Kemarin tidurnya masih peluk-pelukan sambil nyusu, tiba-tiba dia udah bisa peluk guling sendiri dan terlelap sendiri ya. Iya, betul. Makanya memang harus pelan-pelan sih. Si ibunya juga menyiapkan, memberi waktu ibu dan anak tuh menyiapkan diri untuk pisah gitu. Karena bukan Oke, Ma, hanya tadi saat ada distraksi, di fase perkembangan dia yang lain juga dia kan terus berkembang. tadi Mbak Sulis bilang kalau di panduan WHO itu sebenarnya untuk proses penyapihan itu bisa di usia 2 sampai 7 tahun ya. Iya. Tapi Nah, kalau di ini ada Indonesia, kalau di Indonesia biasanya sih 2 sampai 4 ya, 2 sampai 4 2 sampai 4 tahun. ya. Ya rata-rata di Nah, ini Indonesia. ada titipan pertanyaan, Mak. Mm-mm. Anak saya usianya 3 tahun dan dia itu masih belum bisa disapih. Tapi saya Mm-mm. tidak nyaman ketika dia menyusu. Jadi Hmm. seperti apa ya? Saya sudah terpikirkan untuk menakut-nakuti atau Hmm. memberikan iming-iming yang lain. Nah, Iya, jadi gimana iya, Mak untuk kasus ini, Mak? Dia iya. si ibu Untuk sudah merasa tidak nyaman, tapi si anak ini dia bilang masih belum bisa nih, masih maunya main terus kemana-mana. Tapi usianya udah 3 tahun. ya sama sih itu di anak saya yang ketiga kemarin. Tapi memang gini, apa tetap di sounding, tetap dikasih tahu si anak. Adik kan udah gede. Jadi kalau misalnya saat dia mau nenen nih, mau nenen, eh adik udah gede, adik mau nenen. Kan udah gede, kita pakai ini aja yuk, kita pakai apa? Pakai gelas aja ya. Terus pastikan juga kalau misalnya biasanya kalau sudah 3 tahun itu kan dia cuma mencari kenyamanan ya saat Iya, tidur. Biasanya pas mau tidur gitu dia, karena sudah terbiasa rutinitasnya sebelum tidur harus nenek dulu gitu. Dipastikan aja si anak tuh kenyang, terus minumnya cukup sebelum tidur, terus lakukan kegiatan yang bisa menggantikan. Jadi kayak main dulu gitu sebelum tidur, kan main dulu, terus makan makan makan, dikasih makan, kasih minum, jadi anaknya kenyang. Sebelum tidur diajak bercerita gitu, jadi ada kegiatan lain yang menggantikan. Jadi harus ada kegiatan lain yang menggantikan, nggak boleh apa tiba-tiba dia disuruh berhenti tapi terus ngapain gitu. Terus sebelum tidur biasanya nenek, terus tiba-tiba berhenti gitu, terus ngapain, dikasih apa kegiatan yang lain yang dia itu bisa bikin dia tuh lupa gitu, harus nenen apa, kalau setiap malam tuh harus nenen dulu baru tidur, karena dia kan sudah mungkin terbiasa ya. supaya juga energinya habis dulu ya. Iya, iya gitu. Pokoknya kalau anak sudah kenyang, anak apa aktivitasnya udah cukup, pasti capek kan, pasti ngantuk gitu. Diajak mendongeng misalnya atau membaca buku, itu bisa bisa jadi alternatif untuk menggantikan kegiatan menyusui sebelum tidur. Oke. Ya benar, karena memang rata-rata anak itu
paling susah lepas menyusunya ketika mau tidur ya, Mak ya. Kalau yang lain Iya. mungkin masih bisa kita Kalau misalnya agak iya betul. tunda-tunda, tapi ketika mau tidur. Iya. Heeh. Berarti dari Su- penjelasan Mak Sulis tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa si ibu ini tentunya sudah paham karakter anaknya, perilaku anaknya ya. Bagaimana, kapan dia mau minum, apakah dia menyusu itu karena dia mengantuk, atau dia menyusu itu karena dia lapar, atau dia menyusu karena hanya sekedar pengen dipeluk, pengen kasih sayang lebih. Karena kala kan kalau misalnya dia lagi main tiba-tiba jatuh, nangis, kadang minta nen gitu kan, langsung minta peluk, minta nenen gitu. Nah, itu kan berarti karena ada sebab lain ya, Mak ya, bukan hanya karena dia haus ya, tapi dia pengen kasih sayang lebih. Nah, Ya, jadi si ibu ya memang karena memang harus si ibu iya. memang harus memperhatikan banget ya anak ini, kondisi minta menyusunya itu yang seperti apa. Jadi mungkin bisa mengerti pengalihannya juga seperti apa ya, enggak. Benar, 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 benar. Kalau ketika kita lihat jam ternyata si anak ini memang minta nyusu karena oh iya ya dia belum makan siang gitu. Kita mungkin bisa alihkan dengan ayo makan gitu ya. Iya, ayo makan, ayo nyemil apa gitu. Pokoknya pastikan si anak kenyang, pastikan dia punya kegiatan lain yang bisa mengalihkan perhatiannya untuk menyusu. Seperti itu sih, Mbak Esti. Ya benar. Karena memang semua ini punya cerita ya, bukan hanya menyusui yang punya seluk-beluk cerita, tapi menyapi juga punya seluk-beluknya yang akan jadi cerita nanti ya. Dan kita juga pastinya kayak tadi berkali-kali kita sampaikan bahwa kita harus bisa mengakhiri ini dengan bahagia. Ibu bahagia, anak juga bahagia, supaya begitu selesai proses menyapi, anak sudah bisa disapi, tidak meninggalkan trauma, tapi tetap mening meninggalkan bonding, ikatan yang baik ya antara ibu dan anak ya nggak, Ma? Nah, Iya, kemudian betul. Ma, yang sering jadi pertanyaan bagi orang tua atau juga kadang menjadi salah satu alternatif. Ketika anaknya udah 2 tahun, dia pengen sapi si anak, yang jadi kepikiran tuh kadang gini, terus ketika dia nggak minum susu lagi, ketika mau disapi, aku gantikan apa nih? Nah, seringkali seperti itu tuh, Ma. Jadi Mm-mm. kebingungan beberapa ibu. Akhirnya, apakah harus ada susu tambahan lagi penggantinya? Karena dia udah nggak minum susu nih. Nah, untuk Gitu itu ya. Iya seperti memang apa sih sering pertanyaannya? lebih apa sering banget itu ditanyakan kalau misalnya sudah berhenti menyusui perlu susu tambahan lagi atau enggak? Nah, kalau susu tambahan sih enggak perlu. Yang penting adalah kita memastikan gizi si anak itu tercukupi dengan makan, dengan Karena makanannya. makanya tadi pengalihan bisa makan ya. Bisa makan dan minum air putih atau minum jus kan dia udah apa sudah MPASI kan pasti sudah usianya udah makan boleh makan semuanya gitu. Jadi pengalihannya bukan dengan menggantikan dengan dot. Biasanya sih gitu ya, biasanya untuk Iya, menghentikan bener. digantikan dengan dot gitu. Karena kan apa biasanya kan harus harus ngenyot gitu kan, harus ngenyot harus ada yang harus ada yang dihisap gitu Sebenarnya ya. tujuan ibunya sih baik ya, dia nggak mau ngeliat anaknya Iya, rewel, terus pengennya itu anaknya bisa tetap tidur gitu loh. Tapi ya itulah, iya, mungkin ada dampaknya nggak sih, Mak, dengan ketika kita menyapih tapi kita memberikan dengan tambahan lain penggantinya, itu apakah berdampak? Kayak tadi kan, kayak Mak Sulis bilang, karena nggak nyusu akhirnya dikasih dot. Nah, padahal iya usianya dia, udah dia bilang cukup gitu. Itu ada dampak benar. buruknya Itu nggak sih? jadi ibaratnya itu kita menyelamatkan apa kita kita eh kayak apa ya? Kita menghentikan menyusui, tapi kemudian nanti nanti akan ada drama lagi bagaimana caranya menghentikan anak untuk apa menyapih anak dari dot gitu. Nanti akan ada drama bersambung lagi kan jadinya kan berhenti menyusui dengan cara menggantikan dengan dot. Terus kemudian kan anak udah besar pasti dia harus lepas juga dari dotnya kita nggak mungkin ngedot terus kan. Kenapa tidak diputus saja dari menyusui kemudian digantikan dengan makanan yang lain atau kegiatan yang lain seperti itu.
Jadi bisa kok, bisa eh, tanpa dot Apalagi bisa, pasti anak-anak tuh bisa. sebenarnya pinter ya, Maya, asal teknik komunikasi kita kali ya. Iya benar, benar. Komunikasikan, yang penting komunikasikan, terus ada support dari suami karena penting banget. Kadang-kadang kalau deket-deket ibunya, si anak ini pasti tergoda ya, pasti tergoda pengen ini, pengen nenek, pengen peluk, pengen nenek gitu pasti. Jadi saya memang waktu menyapih si adek itu, saya komunikasikan dengan eh, ayahnya. Jadi ayahnya ini yang ngajak dia cerita. Jadi ritual sebelum tidurnya itu yang mengisi itu adalah ayahnya. Jadi bukan saya, meminimalisir supaya Terpancing ya, nggak terpancing si adik. nggak terpancing menyusu. Karena kemarin-kemarinnya biasanya mepet ibunya dan dia menyusu ya. Dia pasti pasti menyusu pasti, kalau sudah dekat itu pasti tergoda, walaupun misalnya kita alihkan, kita baca buku ya, tapi kayak ngelihat ngelihat ibunya harus terbiasa, kita nenen aja deh. Ibunya jadi juga jadi ngelihat anaknya ini kan, jadi ini juga jadi kasihan gitu, akhirnya Nggak dulu tega. lagi deh. Ya Jadi itu tadi memang ya bener ya. rumusnya itu memang apa, rumusnya menyapih dengan kasih itu, ibu dan anak siap, terus ibu tidak menawarkan, jadi tidak menawarkan untuk anak untuk menyusu, tapi kalau anak minta, ibu tetap memberikan gitu, jadi tidak menolak. Kalau mengulur waktu boleh, tapi tidak menolak. Kemudian menggantikan menyusui dengan kegiatan yang lain, seperti ya membaca buku atau main sebelum tidur. Ritualnya diganti yang lain lah. Oke, Mak, tadi kan kita tidak Ketika menau kita anaknya kenyang sebelum tidak tidur. kita tidak menawarkan menyusui. Tapi ketika si anak ini mau menyusu, maka kita berikan. Nah, kadangkala si anak kan jadinya kayak balas dendam ya, Mak. Dari tadi kan aku nggak nen ya, dia bilang. Akhirnya menyusuinya tuh jadi lama, panjang gitu. Nah, itu makanya kesepakatan. Jadi kesepakatan dia, Oke. oh jadi adek ini ya, adek nggak kuat ya, ada pengen nen ya gitu. Tapi jangan lama-lama ya, sebentar aja ya. Nah, seperti misalnya kita nanti kalau misalnya ini pasang alarm, kalau saya kayak gitu, apa, pasang nanti kalau misalnya jamnya bunyi udah ya. Biasanya sih dia bilang iya, biasanya sih, tapi anak-anak kan berbeda-beda. Kalau misalnya dia dia masih diingatkan aja, ini udah ini loh, kita minum dulu ya, minum pakai minum air dulu ya pakai gelas. Nah, adik kan sudah besar, terus kalau beri pujian. Jadi kalau misalnya dia nih udah pinter, udah minum pakai gelas gitu, wah adik pinter, sudah gede minumnya pakai gelas gitu. Jadi beri pujian si anak ke anak gitu, karena dia sudah apa, bisa minum pakai gelas gitu, Bunda Hesti. Iya, benar banget ya. Kita juga harus beli rewards ya, supaya si anak ini semakin, oh iya ya, benar ya, ternyata setelah aku lakukan sesuai tadi kesepakatannya, ada ternyata nggak masalah gitu, aku nggak jadi sedih, nggak juga ditakut-takuti. Jadi kesepakatan di awal tadi penting ya, Mak ya. Dan mungkin akhirnya kayak tadi pasang alarm itu bisa jadi tips ya, bisa jadi tips and triknya ya. Mungkin awalnya si anak bilang iya, tapi pada saat alarm bunyi nggak mau berhenti, iya nggak? Tapi besok-besok akhirnya dia akan terbiasa untuk, oh iya ya kalau alarm bunyi berarti udah dulu. Balik lagi Ya juga ke pembiasaan ya, Mak ya. Kalau dia biasa menyusu, maka dia bisa juga kita biasakan untuk pelan-pelan disapi. iya iya. Ini Oke, ini ada pertanyaan masuk nih. ya. Posisi saya tandem narsing. Bagaimana tips menyapi si kakak agar tidak menimbulkan rasa cemburu saat si kakak melihat adiknya menyusu? Oh ya, ini Mbak Bunga Aulima, Mbak Bunga Aulima ya. Ya, Iya. Iya sama seperti tadi. Jadi kita komunikasikan dengan suami. Jadi memang memang peran suami ini
penting banget saat menyusui gitu. Atau misalnya kalau nggak, misalnya suaminya nggak ada nih, adanya siapa di rumah gitu, kita ini kan ya, terus disounding juga kakaknya, kakak kan ini udah gede, apa minumnya pakai gelas ya, kakak kan udah gede, udah besar, udah pinter gitu, bisa minum pakai gelas, nanya buat adek ya. Nah, dikomunikasikan seperti itu lama-lama dia mengerti. Memang awal-awal pasti rewel ya, pasti nggak terima gitu kalau harus digantikan. Nah, pasti dia nggak akan terima. Terus kalau saat adiknya misalnya nih, adiknya lagi menyusu, si kakak cemburu ya, ini kayak Ya, biasanya mbak. seringnya kayak gitu kan. Terus dia pengen Iya. dia dia yang pengen nyusu gitu. Nah, ini aja, apa, saat menyusui si adek, kakaknya datang, oh mau juga gitu, kita berhentikan dulu nih si adek, kakak mau juga ya, sebentar dulu ya, adeknya duluan ya, nanti kalau adek sudah selesai baru eh, kakak main dulu ya, kakak main apa dulu gitu, kita alihkan ke hal-hal yang lain dulu, tapi tetap kita perhatikan gitu, jadi tetap kita iniin si kakaknya, kita apa, Jangan eh terabaikan ya. jangan diabaikan, tetap didengarkan. Oh kakak mau juga ya, sebentar ya, adek nenen sebentar, nanti nanti setelah adek eh, baru kakak udah bisa. Kalau misalnya dia nih minum pakai gelas gitu ya, kita kasih pujian, jadi dia, oh aku nih, jadi dia merasa, oh kalau aku minumnya pakai gelas, aku dipuji nih, biasanya sih anak-anak suka gitu kan dipuji. Ini ada diinformasikan bahwa si adik umurnya 5 bulan dan si kakak umurnya 24 bulan. Jadi memang kalau 24 bulan tuh kan masih seneng-senengnya nempel ya sama ibunya. Makanya mungkin Moms Bunga 5 ini agak kebingungan ketika ada terjadi kecemburuan. Iya, memang si kakak memang udah memasuki usia apa, usia boleh disapih ya. Kalau misalnya Mungkin tadi seperti gelas yang dibilang Mak Sulis, bisa jadi kita ajak pilih gelas sendiri juga boleh, ya, iya, supaya dia bahagia gitu iya, ya. iya, iya, Bisa kita tunjukin iya, foto-foto gelas, benar-benar. mau beli yang mana gelasnya nih, gitu kan. Ya. Kakak kan udah gede ya. Eh, kakak minumnya sekarang pakai gelas. Neneknya sekarang buat adek, kakak pakai gelas minumnya. Kakak mau pakai gelas yang mana? Kakak pilih ini, carikan gelas-gelas yang lucu, yang bergambar yang dia suka gitu. Nah ini ada titipan pertanyaan lagi, Mak. Anak saya itu sedang proses menyapi. Usianya 2,5 tahun. Kalau siang sudah aman, tidak menyusu lagi. Tapi kalau malam benar-benar tidak bisa untuk diproses sapi. Jadi selalu menangis, selalu membuka baju dan selalu ingin menyusu. Apapun caranya tidak bisa dialihkan lagi dengan bermain dan segala macamnya. Seringnya adalah tertidur karena dia menangis kalau tidak diberikan Kasihan susu, ya. atau tertidur karena saya berikan susu. Ini seperti apa? Dia kebingungan malam berarti, Mbak. Mungkin karena Iya, anaknya ya, diajak ngobrol ya nggak tetap bisa. tetap 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 diberikan. Jadi apa namanya, kasihan kan kalau misalnya tiba-tiba berhenti. Kalau memang dia sudah nggak bisa dialihkan lagi, diajak cerita udah nggak mau, udah memang udah kerangki banget, gitu. Ya nggak apa-apa diberikan aja, tapi di sounding. Neneknya sebentar aja ya gitu. Memang kadang-kadang kalau misalnya anak-anak yang sudah usia menyapih itu, dia dia menyusui bukan karena dia haus ya, tapi karena dia cari kenyamanan. Jadi pastikan yang penting pastikan aja dia udah kenyang, minumnya udah cukup, aktivitasnya juga udah cukup. Kalau dia memang benar-benar udah pengen banget menyusu, tetap tidak boleh tolak. Si ibu tetap memberikan, coba lagi besok. Jadi selalu ada hari esok untuk
mencoba mencoba. lagi. Iya, Dan tentunya karena dengan memang tips nggak, trik yang berbeda lagi mungkin bisa dicoba ya. iya, iya, karena nggak bisa, nggak, kalau menyapi dengan kasih ini kan kita memang pelan-pelan, pelan-pelan, dia nggak bisa langsung si anak diberhentikan Jadi seketika nggak bisa gitu. juga kita targetkan ya, oke sebulan proses sapi selesai. Nggak bisa Nggak kayak bisa, gitu ya, ya. Karena kan nggak bisa. kayak tadi ya Iya, sebenarnya sudah hebat ya, karena anaknya udah iya, bisa pada saat siang tidak menyusu, cuman malam aja lagi yang dia belum iya bisa. benar-benar. Nah, iya, ih ada Oke, Ma, ini ikan ada nih, pertanyaan masuk nih. tadi nggak nenen gitu. Baga- Heeh. Bagaimana menghilangkan kebiasaan balita memegang-megang payudara? Oh, ini biasanya kalau anak-anak yang baru Sentil disapi ya. nih, Hmm, suka dipegang-pegang kangen mungkin ya. hmm. Alihkan dengan kegiatan yang lain. Jadi dialihkan dengan kegiatan yang lain. Main yang lain atau cerita, diajak cerita gitu. Jadi benar-benar dialihkan, atau tangannya dipegang, dipijit-pijit. Kegiatan malamnya diganti dengan pijit, dengan main, dengan baca dongeng seperti itu. Jadi supaya Ini kayak ini, Mak. selain mm-mm, Kayak ponakan dulu, Mak. Ponakan persis kayak gini. Jadi dia udah selesai disapih kan, Mak. Ya, tapi saya nggak tahu sih ya proses penyapihannya seperti apa. Jadi kalau dia bisa tidur sendiri sudah tanpa menyusu. Tapi nanti tiba-tiba kalau dia malam agak kurang lelap gitu kan, gitu. Dia tuh nggak minta nyusu, tapi dia cuma pegang-pegang aja gitu. Pegang-pegang payudara ibunya. Jadi si ibu yang nggak nyaman kan gitu. mm-mm. Iya, di ini di iniin aja tangannya, di apa? Dilepaskan tapi dipijit-pijit, digantikan dengan yang lain, pijit atau diajakin cerita. Kalau malam biasanya ini ya, sambil tidur nggak kerasa gitu ya sih ya. Iya, Megang-megang gitu. kan matanya pejam, tapi tangannya tuh kemana-mana gitu kan. Dia Sama mulutnya sih, udah nggak minta nyusu lagi, tapi ganti tangan. iya. Jadi ngempeng, tangannya yang ngempeng. Benar, benar. Kalau yang mau berbagi sharing atau bertanya lagi boleh ya di kolom chat ya. Jadi menyapi ini memang berbeda-beda Mbak ya, tapi tetap ditegaskan kembali bahwa jangan sampai kita menciptakan trauma kayak tadi Mbak Sulis bilang, anak itu Mm-mm. bisa jadi sedih gitu ya. Bukan berarti dia Iya. kecil itu dia nggak ngerti ya Mbak ya. Mm-mm. Terus bagaimana tadi Betul. caranya supaya si anak nggak trauma, supaya anak nggak sedih? Kita bangunlah kesepakatan di antara ibu dan anak. Kita jelaskan bahwa adek udah 2 tahun, kita pelan-pelan ya belajar minum di gelas. Nah, supaya juga si adek ini mengerti ya bahwa dia memang sudah masuk ke proses tahap lanjutan, bahwa dia harus persiapan menyapi. Menyapi itu apa? Minumnya di gelas aja ya, nggak minum nenen bunda lagi, nggak secara langsung. Waktunya kita kurangin, durasinya. Tadi Iya. juga ada tips yang seru ketika ajak dia pilih gelasnya, gelas kesukaannya. Karena kadang anak 2 tahun juga udah punya warna dan karakter-karakter kesukaan, iya nggak, Ma? Benar, sudah bisa memilih dia. Dan pastikan tadi Mas Sulis katakan adalah komunikasikan. Jadi komunikasi efektif juga bukan hanya kepada orang dewasa ya, terhadap anak 2 tahun ini juga bisa ya, Mak ya, komunikasi efektif Iya. ya. Dia pun bisa kita ajak apa ya, bekerja sama, membuat kesepakatan ya. Hmm. Karena kadang itu Mak yang sering diragukan oleh orang tua ini. Dia nggak ngerti juga gitu kan, ya udahlah diajak ngomong susah gitu. Hmm. Selamat bergabung yang baru bergabung. Silahkan kalau ada pertanyaan atau sharing tema kita hari ini menyapnya dengan kasih. Oh iya, sekalian ini juga mau menginformasikan bahwa iMikal Team memiliki grup Telegram, grup support group di Telegram namanya Bubuhan Etam. Bubuhan Edukasi Telegram iMikal Team. Isinya apa sih? Isinya adalah kumpulan ibu-ibu yang memiliki anak baik itu baru lahir ataupun sudah lebih besar. Nah, di sana nanti kita bakal seru-seruan. Kenapa seru-seruan? Karena ada hari berbagi resep, ada hari untuk sharing, ada juga yang namanya tanya konselor. Jadi di hari tanya konselor, kita bisa tanya apa aja, misalnya nanya gimana sih saya masih bermasalah nih sama proses menyapih, boleh. Atau kita mau nanya tentang proses menyusui dan MPASI juga boleh.
Jadi para konselor Aimi Kaltim di Bubuhan Etam pada tanya konselor akan menjawab pertanyaan dari mom semua. Jadi pastikan, ayo bergabung di Bubuhan Etam. Nggak rugi. Mau tahu caranya gimana? Silahkan klik bio yang ada di akun Aimi Kaltim. Di situ sudah ada. Bisa juga yang mau belanja sambil berdonasi di akunnya belanja Aimi Kaltim. Nah, itu juga ada. Silakan lihat dari link yang ada di bio-nya Aimi Kaltim. Seru banget pastinya. Kita bisa belanja sambil berdonasi, juga nggak numpukin banyak-banyakin sampah-sampah barang-barang baru. Itu dia. Mas Sulis sudah pernah belanja di belanja Aimi Kaltim? Sudah dong. Alhamdulillah. Baik, saya coba sambil scroll lagi nih, sepertinya nggak ada pertanyaan. Mungkin sambil menelaah ngobrol asik hari ini gitu ya. Karena memang yang paling sering ketika menyapih itu adalah ditakut-takuti, iya nggak dari dulu. Saya tuh ingat banget dulu zaman saya kecil ketika saya punya adik, dia mau disapih, dikasih obat payudaranya mami saya itu. Akhirnya itu padahal yang mau disapih bukan saya ya. Tapi saya lihat dan itu juga membiaskan trauma gitu. Membiaskan trauma ke saya, ngeri ya gitu. Jadi sejak saat itu, benar pada saat saya kecil saya mikir sampai ke besar ini saya masih kepikiran. Emang gitu ya? Semengerikan itu ya payudara ya sampai dikasih dia warnanya kayak biru-biru gitu loh, semengerikan itu ya, itu membekas tuh sampai saya besar tuh. Obat sariawan ya. Obat sariawan ini biru-biru gitu ya. Nah, ya dia biru itu membekas, makanya ketika tadi Pak Sulis tanya gimana pengalaman saya di anak pertama, saya bilang menyapitnya dengan paksaan. Kenapa paksaan? Karena saya tiba-tiba harus berhenti gitu kan. Terus tiba-tiba berhenti menyapit. Tapi pada saat itu pun saya mencegah diri supaya tidak dikasih obat segala macam, nggak ditakut-takutin gitu. Cuman memang saya tidak berikan pada saat itu. Jadi kalau dia rewel, sedangkan saya dalam posisi dia bisa menyusui, ya saya gendong, saya tepuk-tepuk, saya nyanyiin, saya adakmen, walaupun tuh udah dari nangis pelan sampai nangis parah dan akhirnya dia tertidur, mah sedih sih hati. Tapi waktu itu keadaan kan karena sakit itu ya. Jadi benar Mbak Sulis bilang ya, jangan sampai ada trauma, karena jangankan si anak yang mengalami penyapihan, saya aja yang waktu ngelihat proses adik saya disapih dengan cairan biru-biru itu membuat saya sampai besar terpikirkan gitu, apa sih semengerikan itu, yang ngeri ya gitu. Dan ketika anak pertama itu saya sebenarnya udah kepikiran jangan sampai nih menyapihnya semengerikan itu ya, tapi ternyata kejadian juga. Dan itu juga trauma lagi loh ya, anak kedua jangan sampai penyapihnya mengerikan lagi nih. Akhirnya sekarang juga banyak belajar nih tentang ngobrol asik hari ini, belajar menyapih dengan kasih. Oke Mas Sulis, tak terasa obrolan kita ini udah mulai di penghujung. Ada nggak kata-kata semangat untuk para moms yang mungkin sedang dalam proses menyapih sebelum kita akhiri obrolan kita sore ini? Silahkan Mas Sulis. Iya, menyusui itu kan fitrah ya. Terus anak juga tidak selamanya menyusu ke ibunya gitu. Jadi nikmati prosesnya. Nikmati prosesnya. Saat berhenti juga sebisa mungkin tidak meninggalkan trauma saat menyusui gitu. Jadi saya ulangin kembali, menyusui diawali dengan rasa bahagia, dengan perasaan sukacita, diakhiri juga dengan happy ending gitu. Perasaan bahagia juga. Gitu Mbak Esti. Oke, anak menerima dan ibu juga bahagia ya melihatnya ya, nggak ngelihat anak rewel-rewel lagi, nggak patah hati deh jadinya kedua belah pihak. Iya. Oke Mas Sulis, makasih banyak loh sore kali ini telah menemani kita ngobrol asik di Menyapih dengan Kasih. Semoga sharingnya hari ini bermanfaat dunia akhirat ya Mas Sulis. Amin. Oke, saya sudahi dulu untuk obrolan dengan Mas Sulis ya. Sampai ketemu lagi nanti Mas Sulis. Sampai ketemu. Terima kasih yang sudah menyimak. Oke, saya sudahin Mas Sulis dulu ya. Assalamualaikum Mas Sulis. Waalaikumsalam. Dan kepada para sebentar. Oh maaf, ini ada pembaruan IG kayaknya.
pengaturan saya jadi berbeda lagi. Ya, kepada semua para pemirsa yang sudah menonton siaran langsung hari ini, terima kasih. Nantikan terus Ngobras. Bagi yang terlewatkan, bagi yang baru bergabung, bisa nonton kembali di Bila IGTV-nya nanti ya, dan juga bisa di akun YouTube-nya IMI Kaltim. Di sana ada tayangan ulang untuk Ngobras. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Suli selaku narasumber, dan terima kasih untuk para pemirsa yang sudah setia menemani kami hari ini. Apabila ada salah dan hilaf, saya Hesti selaku host hari ini memohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.